Salam jumpa lagi dengan Ibu Santi Nurmaya. Kali ini kita akan belajar jurnal umum pada perusahaan jasa. Sebelum kita masuk ke transaksi apa saja dalam perusahaan jasa, kita tahu bahwa perusahaan jasa itu adalah perusahaan yang kegiatan operasionalnya menjual jasa. Nah, secara nilai kita tidak bisa menentukan, lebih kepada pelayanan kita. Nah, untuk kali ini kita harus memahami konsep debit kredit sebelum kita menganalisa sebuah transaksi dalam perusahaan jasa. Kita tahu dalam akuntansi ada istilah akun atau rekening. Nah, akun di sini ada akun kepala kita menyebutnya, yaitu dengan kode 1 adalah harta, kode 2 adalah utang, 3 modal, 4 pendapatan, dan terakhir 5 adalah beban. Untuk kode ini sendiri akan berbeda ketika di perusahaan dagang dan manufacturing. Namun karena perusahaan jasa lebih simpel, maka akun harta dan beban jika bertambah maka dicatat di sisi debit, dan sebaliknya jika berkurang dicatat di sisi kredit. Kemudian utang, modal, dan pendapatan jika bertambah maka dicatat di sisi kredit, dan jika berkurang akan dicatat di sebelah debit. Konsep debit kredit tersebut akan berlaku di dalam kita menganalisa transaksi dalam perusahaan jasa. Apa saja transaksinya? Pertama adalah penyetoran uang tunai, peralatan, perlengkapan untuk modal awal. Kemudian, pembelian perlengkapan dan peralatan baik secara tunai ataupun kredit. Lalu ada pembayaran beban. Beban yang dibayar di muka yaitu sewa, asuransi, dan iklan. Di akhir bulan biasanya ada pembayaran beban listrik, air, telepon, dan gaji karyawan. Dan kegiatan perusahaan jasa juga menerima pendapatan, baik itu pendapatan jasa dari transaksi yang dia lakukan dan juga pendapatan di luar operasional seperti pendapatan bunga bank. Selain itu juga ada pelunasan hutang atas setiap pembelian perlengkapan dan juga peralatan yang dibeli secara kredit. Nah, kita akan coba menganalisa di sini akun apa aja yang dipengaruhi dari transaksi. Yang pertama adalah penyetoran uang tunai, peralatan, perlengkapan untuk modal awal saat pertama kali berdiri suatu usaha. Di sini, di mana salon Bundo menyetor uang tunai sebesar 100 juta dan berupa peralatan sebesar 20 juta dan perlengkapan 10 juta, kendaraan 250 juta. Maka jurnalnya seperti apa? Jurnalnya seperti yang di atas ya, hanya nominalnya saja diganti. Bagaimana jika ada transaksi pembelian perlengkapan dan peralatan baik secara tunai ataupun kredit? Kita ketahui bahwa setiap transaksi minimal 2 akun yang dipengaruhi. Nah, di sini akun yang dipengaruhi perlengkapan dan peralatan yang bertambah, maka posisinya dicatat di posisi debit dan kas di posisi kredit karena kas kita berkurang. Transaksi yang pembayarannya dilakukan di muka. Biasanya untuk sewa gedung, asuransi, dan iklan dibayar di muka. Saat pada transaksi terjadi, maka semua akan dicatat, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka, dicatat di posisi debit karena mereka merupakan akun harta, sehingga saat bertambah dicatat di debit, kas,
di posisi kredit karena berkurang. Transaksi berikutnya adalah pembayaran beban listrik, air, telepon, gaji, dan karyawan. Biasanya setelah digunakan, listrik, air, telepon, dan karyawan bekerja, maka di akhir bulan dibayar. Sehingga beban itu akan dicatat di posisi debit dan kas di posisi kredit karena mengalami pengurangan. Dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan tentu mendapatkan pendapatan dari hasil setiap jasa yang dilakukan. Pendapatan dibagi menjadi dua, pendapatan operasional dan non-operasional. Pendapatan jasa biasanya menambah kas dan juga menambah pendapatan, sehingga kas bertambah di debit, pendapatan jasa bertambah di kredit. Begitu juga dengan bunga bank. Kita mendapat uang berupa tunai yaitu kas, dan di kreditnya adalah pendapatan non-operasional. Dalam kegiatannya, terkadang kita membeli perlengkapan dan peralatan secara kredit. Maka saat hutang berkurang kita catat di debit dan kas berkurang di kredit. Mari pahami kembali konsep debit kreditnya. Harta dan beban bertambah di debit, utang pendapatan modal bertambah di kredit, dan sebaliknya. Dengan memahami konsep debit kredit, maka akun-akun akan sangat jelas akan diletakkan di posisi debit atau kredit. Demikian untuk jurnal umum. Sampai ketemu di jurnal berikutnya, baik AJP maupun worksheet. Bye-bye. Langkah-langkah mencatat transaksi ke jurnal umum. Pertama, analisa transaksi atau dokumen transaksi. Akun apa saja yang dipengaruhi. Kemudian lalu catat ke dalam jurnal khusus atau jurnal umum. Jangan lupa terapkan konsep debit dan kredit. Lalu masukkan nominal uang pada posisi debit atau kredit. Berikut adalah contoh jurnal umum. Tanggal dimasukkan sesuai tanggal kronologis, keterangan dimasukkan nama akun. Debit dan kredit sesuai dengan nominalnya. Sampai ketemu di jurnal berikutnya. Jangan lupa diikuti terus ya.